Halo semuanya, nama saya Niluputuwahi Ratnakusuma Dewi. Saya dari kelas KMBP semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 182111700. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari tugas sekaligus ujian akhir semester mata kuliah analisis kuantitatif. Di sini sudah terdapat untuk soalnya. Jadi saya akan mempresentasikan jawabannya dari judul penelitian hingga hipotesis tak langsung dengan uji Sobel. Di sini sudah terdapat untuk data yang akan dijawab. Jadi langsung saja saya ke jawaban dari tugas dan ujiannya. Jadi untuk judul penelitiannya yaitu pengaruh marketing mix dan kualitas layanan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran dengan minat menabung sebagai variabel intervening. Lalu untuk hipotesis penelitiannya, di sini ada 7 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung pada LPD Jimbaran. Yang kedua yaitu kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung pada LPD Jimbaran. Yang ketiga, marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang keempat, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang kelima, yaitu minat menabung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang keenam, marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran melalui minat menabung. Yang ketujuh, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran melalui minat menabung. Selanjutnya, ini adalah model penelitian dari kasus yang tadi, di mana di sini terdiri dari 4 variabel, di mana 2 sebagai variabel bebas, 1 sebagai variabel intervening, dan 1 lagi sebagai variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu marketing mix sebagai X1 dan kualitas layanan sebagai X2. Lalu variabel interveningnya yaitu minat menabung atau M, dan variabel terikatnya yaitu keputusan menabung atau Y. Di sini juga sudah ada hubungan antar variabel yang dituliskan dengan hipotesis. Selanjutnya merupakan jawaban dari pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitasnya menggunakan uji analisis bivariat, dan uji reliabilitasnya menggunakan metode Alpha-Cronbach. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pengujian terhadap uji validitas menggunakan analisis bivariat di SPSS versi 20. Jadi nanti saya akan sertakan linknya pada description box. Di sini saya hanya menyertakan untuk hasil dari uji tersebut. Jadi di sini dapat terlihat hasil dari uji validitasnya. Di sini pada variabel X1.5 ditemukan correlation variabelnya melebihi tingkat signifikansi yaitu 0,05. Di sini tertulis 0,099. Jadi karena hasilnya melebihi dari 0,05, maka hasil dari variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya, jika
hasil correlation dari variabel di bawah 0,05 maka dinyatakan valid seperti variabel yang lainnya. Lalu untuk uji reliabilitasnya menggunakan metode Alpha-Cronbach, sebelumnya juga saya telah melakukan uji menggunakan SPSS versi 20. Nanti saya akan sertakan linknya juga di description box. Di sini saya hanya menyertakan hasilnya. Jadi di sini terlihat pada reliability statistik nilai dari Alpha-Cronbach-nya sebesar 0,825 dari 20 butir pernyataan. Ya, karena nilai Alpha-Cronbach-nya sebesar 0,825 lebih besar daripada R tabel sejumlah 0,2050, maka kuesioner yang diuji terbukti reliable. Nilai Alpha-Cronbach sendiri terletak di antara 0,800 hingga 1000, sehingga tingkat reliabilitasnya adalah sangat reliable. Lalu untuk uji asumsi klasik, di sini menggunakan 3 jenis uji. Yang pertama yaitu uji normalitas data menggunakan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua yaitu uji multikoleniaritas menggunakan uji tolerance dan VIF. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Nah, untuk ketiga uji tersebut sebelumnya saya juga sudah melakukan ujinya menggunakan SPSS versi 20. Nanti saya akan menyertakan linknya pada description box juga. Jadi di sini saya hanya menyertakan untuk hasil dari uji tersebut. Pada uji normalitas data menggunakan uji KS ini terlihat bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,242, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesisnya berarti diterima, atau tidak ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi baku atau normal, atau data sampel terdistribusi normal. Lalu selanjutnya hasil dari uji multikoleniaritas mempergunakan uji tolerance dan VIF. Di sini merupakan hasil outputnya, yaitu berdasarkan dari hasil output ini maka didapat hasil melalui uji VIF atau variance inflation factor. Masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10, yaitu marketing mix atau X1 sebesar 1,355, kualitas layanan atau X2 sebesar 1,459, dan minat menabung atau M sebesar 1,641, dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0,1, yaitu di sini marketing mix atau X1 sebesar 0,738, kualitas layanan atau X2 sebesar 0,685, dan minat menabung atau M sebesar 0,609. Maka dapat dinyatakan bahwa model di atas terbebas dari asumsi klasik multikoleniaritas. Lalu selanjutnya uji heteroskedastisitas mempergunakan uji Glatzer. Di sini juga saya hanya menyertakan hasilnya.
karena sebelumnya sudah melakukan juga ujinya. Di sini dari kolom coefficients ini terlihat bahwa marketing mix atau X1, kualitas layanan atau X2, serta minat menabung atau M memiliki nilai signifikansi 1,000 atau lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya ada uji PET dan koefisien pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Pada uji PET ini kita melakukan 2 kali uji, yaitu koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2. Sebelumnya saya juga sudah melakukan uji dengan SPSS versi 20. Nanti saya juga akan sertakan linknya di description box. Di sini untuk koefisien jalur model 1, ini adalah hasil dari output SPSS-nya. Pada bagian tabel koefisien ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2, sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 ini, yakni variabel marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2, berpengaruh signifikan terhadap minat menabung atau M. Selanjutnya, koefisien jalur model 2. Nah, pada tabel koefisien ini diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel marketing mix sebesar 0,857, lalu kualitas layanan atau X2 sebesar 0,362, dan minat menabung atau M sebesar 0,000. Maka nilai dari kualitas layanan dan marketing mix lebih besar daripada 0,05, serta minat menabung lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya yaitu bahwa variabel marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung atau Y, serta variabel minat menabung atau M berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung atau Y. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi atau R-square dapat dilihat dari model summary pada koefisien jalur model 1. Nah, berdasarkan pada kolom model summary ini, besarnya nilai R-square atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2 terhadap minat menabung adalah sebesar 39,1%. Sementara sisanya sebesar 60,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, nilai untuk E1 dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurangi 0,391, yaitu 0,7803. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Lalu, untuk koefisien jalur model 2-nya, dapat dilihat dari kolom model summary.
Nah, berdasarkan model summary di atas, besarnya nilai R square atau R kuadrat yang terdapat pada kolom model summary ini adalah sebesar 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh marketing mix atau X1, kualitas layanan atau X2, dan minat menabung atau M adalah sebesar 40,5%. Sementara sisanya 59,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,405, yaitu sebesar 0,7713. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk pengujian signifikansi dari hipotesis. Yang pertama untuk hipotesis langsungnya, yang pertama yaitu analisis pengaruh X1 terhadap M. Dari analisis ini diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000, yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan terhadap M. Yang kedua yaitu analisis pengaruh X2 terhadap M. Dari analisis ini dapat diperoleh bahwa nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan dari X2 terhadap M. Yang ketiga yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,857 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis ini diperoleh bahwa nilai signifikansi X2 sebesar 0,362 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X2 terhadap Y. Yang kelima, yaitu analisis pengaruh M terhadap Y. Dari analisis diperoleh bahwa nilai signifikansi M sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan M terhadap Y. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar minus 0,017, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu sebesar 0,332 dikalikan dengan 0,591, yaitu 0,196. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,017 ditambah 0,196, yaitu 0,179. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,017 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,196. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y.
Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,091, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,417 dikali 0,591, yaitu 0,246. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap M adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,091 ditambah 0,246, yaitu 0,337. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,091 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,246, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X2 melalui M mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu hipotesis tak langsung menggunakan uji Sobel. Jadi yang pertama yaitu uji Sobel pengaruh marketing mix atau X1 terhadap keputusan menabung atau Y melalui minat menabung atau M. Di sini saya mengambil datanya dari regresi model 1 dan 2, atau tadi regresi di jalur path ya, yang ke-1 dan yang kedua. Nah, hipotesis tak langsung dengan uji Sobel. Uji Sobelnya itu kita bisa lakukan dengan online kalkulator pada online kalkulatornya bisa kita temukan pada web www.danielsoper.com. Sebelumnya saya juga sudah melakukan uji Sobel dari web tersebut. Nanti saya akan masukkan linknya di description box juga, karena di sini saya hanya mencantumkan hasilnya. Ya, begini untuk tampilan dari kalkulator online tersebut. Jadi angka-angka di sini A, B, SEA dan SEB itu diambil dari sini, dimana A 0,348 diambil dari koefisien regresi X1 atau marketing mix terhadap M sini, yaitu sebesar 0,348. Lalu nilai B itu 0,561 didapat dari koefisien regresi M atau minat menabung terhadap keputusan menabung atau Y. Lalu untuk SEA atau standar error A itu sebesar 0,094 didapatkan dari koefisien regresi dari standar error marketing mix atau X1 terhadap minat menabung atau M. Lalu SEB atau standar error B sebesar 0,100 didapatkan dari standar error minat menabung atau M terhadap keputusan menabung atau Y. Jadi setelah kita calculate, di sini ditunjukkan hasil one tail probability
dan two-tail probability-nya sama-sama lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa marketing mix berpengaruh terhadap keputusan menabung melalui minat menabung. Atau dapat dikatakan bahwa variabel minat menabung sangat tepat digunakan sebagai variabel mediasi di antara marketing mix terhadap keputusan menabung. Selanjutnya yang kedua yaitu uji Sobel kualitas layanan atau X2 terhadap keputusan menabung Y melalui minat menabung atau M. Jadi sebelumnya saya juga sudah melakukan untuk ujinya. Di sini saya mencantumkan hasil dari uji tersebut. Jadi untuk mengisi kolom A sebesar 0,382 didapat dari koefisien kualitas layanan atau X2 terhadap minat menabung. Lalu untuk mengisi kolom B sebesar 0,561 didapat dari koefisien regresi minat menabung atau M terhadap keputusan menabung atau Y. Lalu untuk standar error A atau SEA sebesar 0,082 didapat dari standar error kualitas layanan atau X2 terhadap minat menabung atau M. Lalu untuk SEB sebesar 0,100 didapat dari standar error minat menabung atau M terhadap keputusan menabung atau Y. Maka setelah kita calculate akan didapatkan hasil seperti ini. Di sini menunjukkan hasil one tail probability dan two tail probability-nya sama-sama lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan menabung melalui minat menabung. Atau dapat dikatakan bahwa variabel minat menabung sangat tepat digunakan sebagai variabel mediasi di antara kualitas layanan terhadap keputusan menabung. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.